Sering banget kan kita dengar istilah khodam sama korin disebut-sebut, apalagi di obrolan-obrolan soal dunia spiritual. Tapi, jujur deh, kadang-kadang dua istilah ini suka ketukar. Banyak yang masih bingung, sebetulnya apa sih bedanya? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba urai benang kusut ini satu persatu. Jadi, pertanyaan utamanya ya ini. Khodam atau korin, apa sih bedanya? Keduanya kan sama-sama dari golongan jin yang berinteraksi sama kita, manusia. Tapi ternyata peran, asal-usul, dan hubungannya sama kita itu beda banget. Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat ngebahas topik ini. Pertama, kita kenalan dulu sama Khodam, si jin pembantu. Terus, kita lanjut ke Korin, jin pendamping kita. Setelah itu, kita bandingin langsung keduanya, biar jelas bedanya. Nggak lupa, kita juga bakal bahas hukumnya, boleh nggak sih minta tolong sama mereka? Dan terakhir, yang paling penting, kita ambil intisarinya, soal perjuangan batin kita sendiri. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita kenalan lebih dalam sama sosok yang sering banget disebut sebagai pembantu gaib ini. Siapa lagi kalau bukan Khodam? Nah, asal-usul katanya aja udah menarik loh. Khodam itu asalnya dari bahasa Arab, dari kata kerja khodama yang artinya ya melayani, membantu. Jadi kalau diartiin secara harfiah, khodam itu ya pelayan atau asisten. Istilah inilah yang akhirnya ngetop buat nyebut jin yang tugasnya ngebantuin manusia. Oke, ini poin paling penting yang harus kita pegang. Khodam itu datangnya dari luar. Dia bukan sesuatu yang ada di dalam diri kita sejak lahir. Seseorang bisa punya khodam itu karena diinstal lewat ritual-ritual tertentu, atau bisa juga karena warisan dari kakek neneknya dulu. Terus buat apa sih orang-orang ini nyari khodam? Tujuannya macam-macam banget. Ada yang pakai buat nangkal sihir, ada yang buat pesugihan biar dagangannya laris, ada juga yang buat pengasihan biar kelihatan lebih berkarisma dan gampang disukai orang, atau ya sekedar buat jadi bodyguard gaib. Eits, tapi ada sisi gelapnya. Beberapa khodam ini bisa bertindak kayak debt collector loh. Jadi, kalau leluhurnya dulu bikin perjanjian, utangnya itu bisa ditagih ke anak cucunya yang nggak tahu apa-apa. Ini bukan dosa turunan ya, tapi lebih ke konsekuensi dari perjanjian yang pernah dibuat. Oke, tadi kita udah ngomongin si pembantu dari luar. Sekarang kita pindah ke konsep yang kedua. Kalau khodam itu sifatnya opsional, nah, yang satu ini jauh lebih mendasar dan nempel banget sama diri kita. Namanya korin. Kata korin itu sendiri dalam bahasa Arab artinya dalam banget. Itu tuh tingkatan tertinggi buat nyebut sesuatu yang menyertai kita. Artinya pendamping yang konstan, yang nempel terus dan gak bisa dipisahin. Jauh lebih lekat dari sekedar teman, sahabat, bahkan pasangan hidup sekalipun. Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Banyak orang ngira semua orang itu punya khodam, padahal salah besar. Faktanya adalah setiap manusia tanpa terkecuali dari lahir itu udah dapat paket pendamping yang namanya korin. Dan yang lebih seru lagi, ternyata kita tuh nggak cuma punya satu korin. Menurut sumbernya, kita ini punya dua pendamping yang kerjanya saling berlawanan. Ada korin dari bangsa jin yang tugasnya ngebisikin godaan, ngajak kita ke hal-hal buruk. Tapi ada juga korin dari bangsa malaikat yang jadi penyeimbangnya, yang ngebisikin kebaikan. Inilah yang bikin korin itu unik dan beda dari yang lain. Coba deh pikirin. Pacar, sahabat, atau keluarga sekalipun kan nggak mungkin nemenin kita 24/7. Tapi korin, dia selalu ada. Bahkan pas kita lagi sendirian di kamar, nggak ada siapa-siapa. Dia tetap di sana. Jadi saksi bisu buat semua yang kita lakuin. Nah, setelah kita kenalan sama dua-duanya, sekarang waktunya kita jejerin mereka. Kita lihat perbedaannya secara langsung, biar nggak bingung lagi. Jadi, mari kita jawab pertanyaan awal tadi dengan lebih jelas. Apa aja sih perbedaan mendasar antara khodam sama korin ini? Oke, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, dari asalnya. Khodam itu eksternal, datang dari luar. Kebalikannya, korin itu internal, udah jadi bagian dari diri kita. Terus, kehadirannya. Khodam itu harus diusahain, entah lewat ritual atau warisan. Kalau korin, otomatis ada sejak kita lahir. Dari situ kelihatan sifatnya. Khodam itu kayak pelayan tambahan, opsional. Sedangkan korin itu pendamping tetap. Dan terakhir, universalitasnya. Khodam itu langka, cuma orang tertentu yang punya. Tapi korin, semua manusia, tanpa terkecuali, punya. Jelas ya bedanya? Tahu perbedaan ini pastinya bikin kita mikir ke langkah selanjutnya. Pertanyaan pentingnya adalah, dari sudut pandang agama, emangnya kita boleh ya berinteraksi atau bahkan minta tolong sama jin-jin ini?
Menurut pandangan mayoritas ulama yang dijelaskan di sumber, hukumnya tuh tegas banget. Kalau kita secara sengaja, aktif melakukan ritual-ritual tertentu buat minta pertolongan ke jin, yang istilahnya itu isti'anah, maka hukumnya haram. Dilarang. Ya, tentu ada aja argumen pembandingnya. Mungkin ada yang bilang, loh, gimana kalau kita mintanya buat hal-hal yang baik, yang nggak melanggar syariat, masa nggak boleh sih? Ini pertanyaan yang sering banget dijadiin alasan atau pembenaran. Nah, di sini nih letak kuncinya. Bedain ya, kalau ada jin yang ngebantuin kita tanpa kita minta, tanpa kita ritual, tanpa ada perjanjian apapun, yaitu di luar kendali kita. Yang jadi masalah dan dilarang itu adalah ketika kita sebagai manusia yang berinisiatif. Kita yang sengaja melakukan amalan khusus buat manggil dan minta tolong sama mereka. Itu yang nggak boleh. Dan ini peringatan kerasnya. Sebuah khodam itu mungkin datang seolah-olah ngebukain 99 pintu kebaikan buat kita. Bikin urusan lancar, hidup gampang, semuanya serba enak. Tapi hati-hati, tujuan akhir mereka seringkali cuma satu. Ngegiring kita ke satu pintu kehancuran, yaitu syirik. Jadi, setelah semua penjelasan panjang lebar ini, apa intinya? Apa pelajaran praktis yang bisa kita bawa pulang buat kehidupan kita sehari-hari? Jadi, poin utamanya tuh gini. Fokus kita sebagai manusia seharusnya bukan soal nyari-nyari pembantu dari luar kayak khodam. Pertarungan spiritual kita yang sejati, yang kita hadapi setiap detik, setiap hari, itu adalah gimana caranya kita ngelola bisikan-bisikan dari pendamping internal kita sendiri, si korin jin itu. Terus gimana cara ngelolanya? Ada 3 langkah praktis. Pertama, perbanyak istighfar. Minta ampun terus-menerus. Kedua, paksa diri buat berbuat baik. Awalnya emang berat, kayak ngedorong mobil mogok. Tapi begitu udah jalan, pasti bakal lebih ringan. Dan yang ketiga, sadari kalau ini adalah perjuangan seumur hidup. Inilah yang namanya jihad al-nafs, perjuangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Pada akhirnya, korin jin dan korin malaikat akan selalu ada di sisi kita. Mereka akan terus ngebisikin hal-hal yang saling bertentangan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya mereka, tapi suara yang mana yang akan kita pilih untuk lebih banyak kita dengarkan setiap harinya.